welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya dengan Selvi di Arab Saudi. Jadi hari ini aku akan menjelaskan persyaratan apa saja sih yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Yang pertama itu yang perlu kalian siapkan itu berkas-berkasnya itu seperti ini yang aku pegang ini. Nah, yang pertama itu yang perlu kalian siapkan adalah paspor. Ini paspor beserta dengan BPJS Tenaga Kerjaan. Tapi ini biasanya BPJS Tenaga Kerjaan itu bakalan disiapkan oleh PT. Tapi kemarin saya bekerja di rumah sakit, saya sudah difasilitasi dengan BPJS Tenaga Kerjaan. Kemudian selain paspor, ini paspor aku. Yang perlu kalian siapkan yaitu ini surat berbadan sehat. Ini surat berbadan sehat. Ini aku buatnya di rumah sakit aku kemarin waktu tempat aku bekerja. Kemudian itu data flow. Nah, ini yang paling penting. Yang perlu kalian siapkan yang paling pertama itu data flow. Data flow itu kalian upload itu paspor, kemudian STR, kemudian surat pengalaman kerja dan paspor. Ini wujudnya seperti ini, data flow. Jadi proses data flow di ini aktif itu perlu waktu sekitar 2-1 bulan. Jadi tidak langsung jadi dalam 1 hari. Ini data flow aku waktu aku mengurus ke Arab Saudi. Ini. Jadi perlu sekali ini. Tapi yang paling utama juga itu kalian harus punya paspor agar bisa membuat data flow. Nah, untuk harganya itu pembuatan data flow itu sekitar 4 juta. Kemarin aku sekitar 4 juta buat data flow ini. Kemudian surat pengalaman kerja. Ini perlu kalian buat di tempat kalian bekerja. Kalian minta saja di bagian administrasi. Di tempat kalian bekerja, misalnya rumah sakit atau puskesmas. Ini contoh surat pengalaman kerja saya. Kalian kan lihat. Kemudian yang paling utama juga itu kalian harus memiliki surat tanda registrasi. Misalnya kalian bidan atau perawat, kalian harus wajib memiliki surat tanda registrasi seperti ini. Kemudian ijazah. Setelah itu kalian juga harus memiliki kartu Indonesia Sehat atau BPJS Kesehatan. Ini wajib juga. Setelah itu kartu keluarga. Kemudian yang paling utama ini kalian harus betul-betul ngejelasin kepada orang tua kalian, keluarga kalian tentang tujuan kalian bekerja di Arab Saudi, fasilitasnya seperti apa yang kalian dapatkan di tempat kalian bekerja nanti di luar negeri. Ini surat keterangan isi orang tua itu kemarin itu aku ambilnya di di kepala desa atau lurah. Jadi kepala desa atau lurah itu harus mengetahui warganya ingin bekerja kemana. Jadi kemarin itu aku pergi ke kantor desa untuk minta ini surat keterangan isi orang tua yang harus ditandatangani oleh kepala desa atau kepala lurah. Jadi wajib juga ini. Kemudian ini kemarin itu SKCK. Nah, SKCK dari SKCK Polda. Kemarin itu saya mengurusnya di Jakarta, SKCK Polda. Jadi sekarang itu nggak boleh urus SKCK di Polres. Harus SKCK di Polda di Jakarta. Harus diterbitkan di Jakarta. Kemarin senior kemarin itu bisa bisa buat SKCK Polres, tapi sekarang itu pas angkatan aku ini yang baru-baru itu semua rata-rata memakai SKCK Polda. Jadi jika kalian sudah dinyatakan lulus wawancara, kemudian fit, kalian bisa mengurus SKCK di Jakarta ini ya.
kemudian harus ditranslate lagi ke bahasa Inggris. Tapi ini bakalan difasilitasi, untuk translate-nya itu bakalan difasilitasi sama pihak PT. Tapi tergantung PT juga, ada yang memfasilitasi, ada juga yang tidak. Kemudian ini juga yang kemarin itu rekomendasi pembuatan paspor PMI Arab Saudi yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Tapi kemarin karena aku sudah punya sudah punya paspor, karena kemarin kan waktu aku kuliah D3 ada study tour di luar negeri, tapi karena Covid jadi ini pasporku baru aku gunakan pas aku mau berangkat ke Arab Saudi. Nah, yang ketiga itu yang persyaratan selanjutnya yaitu kartu keluarga. Kemudian itu aja sih persyaratan yang perlu kalian lengkapi jika kalian ingin ke Arab Saudi, khususnya di Arab Saudi saja. Tapi untuk negara-negara lainnya aku masih kurang paham, karena aku cuma bisa menjelaskan beberapa persyaratan untuk untuk kalian ingin bekerja ke luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Jadi berkasnya yang seperti aku perlihatkan tadi satu persatu. Nah, untuk masing-masing pengeluaran itu untuk biaya ke sini itu berbeda-beda. Jadi aku masih kurang paham untuk mengenai pembiayaan. Jadi itulah tadi beberapa persyaratan yang bisa saya jelaskan. Jadi buat kalian yang ingin berkarir ke luar negeri, yuk berkarir ke luar negeri, karena di samping fasilitas yang terjamin, gaji juga insya Allah cukup, lebih dari cukup dibanding kalian bekerja di Indonesia. Jadi cukup sekian dari vlog hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jadi jangan lupa di subscribe, komen, dan like.